Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasmin Nela Nur Hakim Batubara dengan NIM 163251017 dari RKA 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum pengukuran dasar dengan topik pengukuran dasar besaran listrik. Masuk pada bagian dasar teori, hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor sebanding dengan beda potensial yang diberikan pada kedua ujungnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai V sama dengan I kali R. Dengan I-nya adalah arus listrik dan R adalah resistansi yang dinyatakan dalam satuan Ohm. Resistansi adalah kemampuan suatu material untuk menghambat arus listrik. Secara umum, nilai resistansi pada resistor itu bersifat tetap atau bervariasi, tetapi sebagian besar resistor nilainya tetap. Namun perlu diketahui bahwa karakteristik resistor tidak selalu mengikuti hukum Ohm. Resistor tersebut linear jika mengikuti hukum Ohm dan sebaliknya, yaitu non-linear jika tidak mengikuti hukum Ohm. Perbedaan antara resistor linear dan non-linear dapat dilihat dari karakteristik kurva VI, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Berdasarkan gambar 1.1a, nilai resistansi ditentukan oleh gradian atau kemiringan garis hubungan antara tegangan dan arus. Kurva VI dapat diperoleh melalui arus listrik yang mengalir secara bertahap dan mengukur tegangan yang dihasilkan pada setiap tahapannya. Dengan metode ini, nilai resistansi dan linearitas dari suatu resistor dapat diketahui. Pada praktikum ini, resistor digunakan sebagai referensi beban untuk mengukur nilai resistansi. Secara umum, resistor tersedia dalam bentuk aksial dan chip atau assembly. Namun pada praktikum kali ini, praktikan akan menggunakan resistor dengan tipe aksial. Menurut standar EIA RS279, terdapat 3 variasi kode warna pada resistor, yaitu ada resistor dengan 4 kode warna, resistor 5 kode warna, dan resistor 6 kode warna. Namun yang resistor yang saya dapatkan adalah resistor dengan 5 kode warna. Jika jumlah gelang resistor terdapat 5 buah, maka cara membaca nilai tahanannya adalah yang pertama gelang pertama menunjukkan digit pertama dari nilai tahanan, gelang kedua menunjukkan digit kedua dari nilai tahanan, gelang ketiga menunjukkan digit ketiga dari nilai tahanan, gelang keempat menunjukkan faktor pengali, dan gelang kelima menunjukkan nilai toleransi. Berikut adalah gambar diagram pita warna pada resistor aksial. Masuk ke tujuan dari praktikum dengan topik pengukuran dasar besaran listrik adalah mahasiswa mampu mengukur resistansi menggunakan multimeter dan mengukur resistansi resistor melalui gradian dari garis regresi grafik VI. Masuk ke prosedur percobaan pengukuran resistansi menggunakan multimeter. Pertama, menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada multimeter, power supply, breadboard, kabel jumper, dan resistor. Ambil sebuah resistor, baca gelang warnanya, dan tentukan nilai resistansi beserta toleransinya berdasarkan warna. Kemudian catat nilainya. Tancapkan resistor tersebut pada breadboard. Atur multimeter untuk mengukur resistansi menjadi ohmmeter. Lalu ukur resistansi resistor menggunakan multimeter sebanyak 20 kali dan catat hasilnya pada tabel 4.1. Nah, pengukuran resistansi berdasarkan grafik VI. Ini pertama menyiapkan power supply, breadboard, multimeter, dan resistor. Pastikan seluruh perangkatnya dalam keadaan mati. Lalu susun rangkaiannya seperti gambar 3.1 ini, dimana perhatikan rangkaiannya, yaitu ampermeter itu dihubungkan secara seri dengan resistor. Perhatikan polaritas kutub positif dan negatifnya dari power supply dan multimeter. Atur multimeter menjadi ampermeter untuk mengukur arus listrik. Kemudian hidupkan power supply. Atur tegangan pada nilai 0,1 volt. Pada praktikum kali ini, pengukuran tegangan listrik dapat langsung dibaca dari power supply. Baca arus listrik yang ditampilkan pada multimeter, lalu catat data tegangan dan arus listrik pada tabel 4.2, lalu ulangi prosedur 5 dan 6 dengan tegangan kelipatan 0,1 volt. Akhiri percobaan jika tegangan telah mencapai 2 volt.
Masuk ke berikut adalah data hasil percobaan. Tabel 4.1 pengukuran resistansi dengan multimeter, dan tabel 4.2 data tegangan dan arus listrik pada resistor. Masuk ke analisis. Pada praktikum ini analisis dilakukan dengan mengukur nilai resistansi dari resistor. Nah, diberikan satu resistor dengan jumlah gelang terdapat 5 buah. Berdasarkan warna gelang, nilai resistansi dari resistor tersebut adalah 110 ohm tambah kurang 1%. Kemudian dilakukan pengukuran resistansi menggunakan multimeter pada mode ohmmeter, lalu ujung multimeter dihubungkan pada masing-masing kaki resistor. Pengukuran dilakukan sebanyak 20 kali dan nilai resistansi didapat dari rata-rata hasil pengukuran. Berdasarkan data, diperoleh nilai resistansinya adalah 996 ohm. Selanjutnya menentukan standar deviasi dari pengukuran dengan menggunakan rumus berikut, dan didapat yaitu adalah 996 tambah kurang 0,51. Itu adalah standar deviasinya. Selanjutnya pada praktikum dilakukan juga pengukuran resistansi berdasarkan grafik perbandingan nilai arus listrik dan beda potensial. Nilai resistansi dapat diketahui dari gradien garis pada grafik. Nah, berikut ini adalah grafik berdasarkan pengukuran satu buah resistor. Berdasarkan grafik di atas diperoleh nilai resistansi dari gradien garisnya adalah 79,4 ohm. Terdapat perbedaan antara nilai resistansi dari gradien garis dengan nilai warna gelang resistor. Lalu masuk pada bagian kesimpulan. Pada praktikum ini digunakan satu resistor yang kemudian memakai multimeter mode ohmmeter untuk mendapatkan nilai resistansi berdasarkan rata-rata pengukuran sebanyak 20 kali dan menghitung standar deviasi. Didapatkan nilai resistansi 996 ohm tambah kurang 0,51, sedangkan nilai pada warna gelang yaitu 110 ohm tambah kurang 1%. Nah, pada pengukuran menggunakan gradien grafik perbandingan beda potensial dengan arus listrik diperoleh nilai 79,4 ohm. Sedangkan nilai pada warna gelang yaitu 110 ohm tambah kurang 1%. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai resistansi dari multimeter dan gradien garis dengan nilai warna gelang resistor. Perbedaan tersebut memiliki faktor internal dan eksternal seperti kerusakan material, kerusakan termal akibat panas berlebih, serta kualitas produksi yang rendah. Nah, selain itu faktor eksternal seperti overload arus, korosi pada kaki resistor, dan kerusakan mekanis akibat penggunaan berulang di laboratorium itu dapat menggeser nilai resistansi secara permanen. Sekian presentasi hasil dari laporan praktikum saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.